kita senantiasa ikut kajian tematik-tematik, itu juga perlu. Tapi yang lebih perlu adalah kajian yang teratur, tertata untuk membangun keilmiahan kita. Di antaranya kita belajar kitab-kitab fikih, dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan kedua tentang kitabun nikah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun nikah. Ya. Saya bacakan aja yang punya buku, buka halaman 351. Yang punya buku, buka halaman 351. Penulis rahimahullah berkata, wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi yang adil. Wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'iti. Dan atau sittati syara'ita. Bahwasanya wali dan dua saksi harus memenuhi, butuh kepada 6 syarat. Ada syarat wali dan syarat dua saksi. Syarat pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh yaitu dewasa, yang ketiga al-aql berakal, yang keempat al-hurriyah itu merdeka bukan budak, yang kelima az-dzukurah yaitu laki-laki, saksi harus laki-laki, wali juga harus laki-laki, yang keenam wal-adalah, wal-adalah itu maksudnya tidak fasik, tidak apa? Tidak fasik. Ila annahu la yaftakhiru nikahu dhimmiyya ila islamil wali. Hanya saja ada pengecualian kalau yang boleh nikahi adalah wanita kafir dhimmiyah seperti Nasraniyah atau Yahudiyah, maka walinya tidak harus Islam. Karena bisa jadi bapaknya sendiri jadi wali dan bapaknya kafir. Wala nikahul amati ila adalati sayyid. Demikian juga kalau budak wanita boleh dinikahi oleh lelaki merdeka ingin menikah dengan budak wanita, maka tidak disyaratkan sayyidnya, pemiliknya harus adil. Wa aulal ulat, dan wali itu banyak dan ada urutannya. Yang paling utama untuk menjadi wali adalah al-ab, ayah, sumal jad, kemudian kakek. Kakek maksudnya abul ab, yaitu bapaknya bapak. Sumal akh lil ab wal yaitu saudara laki-laki kandung. Kemudian sumal akh lil ab, kemudian saudara sebapak. Summa ibnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak dari saudara kandung, yaitu ponakan dari saudara laki-laki kandung. Summa ibnul akh lil ab, kemudian anak dari saudara laki-laki sebapak. Summal am, kemudian paman, yaitu paman kandung dan seterusnya. Summa ibnihu, kemudian anak dari paman tersebut. Ala hadza tertib, sesuai dengan tertib ini. Nanti kita jelaskan. Saya baca dulu matannya. Fa idza udimatil asabat fal maula al mu'tik. Kalau ternyata asabat tadi yang disebutkan tertibnya tidak bisa jadi wali, maka bagi budak yang dimerdekakan, maka yang merdekakanlah yang menjadi walinya. Summa asabatuhu, kemudian asabatnya sang pemerdeka tersebut. Sumal hakim, kalau tidak ada lagi baru hakim. Wala yajuzu an yusarriha bi khutbatin mu'taddatin. Tidak boleh kalau ada wanita masih di masa iddah, kemudian ada laki-laki yang terang-terangan, saya mau nikahi kamu kalau habis masa iddah, enggak boleh. Wa yajuzu an yu'arridha laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Tapi dia boleh kasih sindiran. Dia mengatakan wanita seperti kamu pantas untuk dinikahi misalnya. Tapi dia hanya boleh menikahinya ketika masa iddah sudah selesai. Wan nisa'u ala dharbain, dan wanita ada dua model. Thayyibat yaitu yang sudah pernah menikah, wa abkar yaitu yang masih gadis. Fal bikr yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha. Adapun wanita gadis boleh bagi ayah dan kakeknya untuk maksanya untuk menikah, ala nikah. Wa thayyibu la yajuzu tazwijuha. Adapun wanita yang sudah janda sudah menikah tidak boleh kalau sudah tidak punya suami tidak boleh dipaksakan untuk menikah illa ba'da bulighiha wa idniha, kecuali dia sudah balik dan sudah dapat izin dari wanita tersebut. Tapi kita akan bahas di sini penulis membahas tentang rukun nikah. Rukun nikah ada 5, perhatikan situ. Ada zauj, ya. Zauj maksudnya calon apa? Suami, ya. Kemudian ada zaujah, maksudnya calon apa? Istri. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 saksi, dan ada sighah. Sighah maksudnya konteks akadnya. Konteks apa? Akadnya. Ini disebut dengan rukun nikah. Rukun nikah berarti ada berapa? Ada 5. Apa saja? Calon laki, calon wanita, wali, 2 saksi, sama sighah. Yaitu
angkahtuka, zawwajtuka, ya, aku nikahkan engkau, itu namanya sighah. Sighah akadnya. Ucapan dalam akadnya itu namanya apa? Sighah, sighah akad, konteks akadnya. Baik. Ada syarat-syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan masing-masing rukun. Syarat nikah terkait dengan masing-masing rukun. Kalau kita bicara tentang syarat calon lelaki, maka yang pertama, lelaki itu bukan mahram wanita. Tidak boleh menikah dengan mahram apa? Sendiri. Nanti pembahasan mahram setelah ini. Mana siapa yang mahram, siapa yang bukan, insyaAllah pertemuan berikutnya. Tapi tidak boleh mahramnya. Kemudian lelaki tersebut tertentu. Tidak boleh ngambang. Misalnya ada seorang bapak menikahkan putrinya, dia mengatakan, saya nikahkan putriku dengan salah seorang dari kalian. Ini enggak boleh. Harus yang jelas yang mana? Yang mana dong? Harus jelas si A, si B atau si C. Enggak boleh dia mengatakan saya nikahkan putriku dengan salah seorang dari kalian. Jadi enggak boleh ngambang, tapi harus apa? Tertentu. Jelas ya. Yang ketiga, tidak sedang berihram. Tidak boleh sedang ihram, baik umrah maupun haji, kemudian menikah. Rasulullah SAW bersabda, al-muhrim la yankih wa la yunkih wa la yakhtib. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh jadi wali menikahkan, dan tidak boleh melamar. Karena namanya ihram harus jauh dari hal-hal seperti ini. Makanya diharamkan bagi orang sedang berihram pakai parfum. Kenapa? Karena parfum bisa menimbulkan syahwat. Ya, parfum dilarang karena bisa menimbulkan syahwat, apalagi menikah, apalagi melamar, apalagi menikahkan. Jadi tidak boleh. Ini syarat suami 3 ya. Ada 3 syarat utama. Pertama tadi harus bukan mahram sang wanita. Yang kedua harus tertentu, dan yang ketiga tidak dalam sedang ihram. Tentunya yang lain dia harus laki-laki beneran ya. Bukan ternyata wanita menyamar dan seterusnya. Taib. Adapun yang kedua, rukun yang kedua apa? Istri, calon istri. Calon istri apa syaratnya? Pertama, bukan mahram bagi sang lelaki. Jelas lawannya. Lelaki bukan mahram bagi dia, dia juga bukan wanita yang diharamkan dinikahi oleh sang lelaki. Kemudian juga harus tertentu. Harus tertentu. Tidak boleh dia seorang wali mengatakan saya nikahkan engkau dengan salah satu putriku. Enggak boleh. Harus putrinya ditentukan yang mana? Si A, si B atau si C. Harus tertentu. Kemudian tidak dalam tali pernikahan, tidak boleh. Ini wanita masih punya suami, kemudian dinikahi. Tidak boleh. Termaksud wanita yang masih dalam tali pernikahan adalah wanita yang sudah dicerai, tapi masih iddahnya masih talak roj'i, masih bisa kembali. Misalnya talak 1 atau talak 2, namun masih di masa iddah. Karena kalau talak 1 suaminya masih bisa kembalikan. Talak 2 suaminya masih bisa kembalikan. Talak 3 sudah enggak bisa. Nah, kalau wanita ditalak oleh suaminya, talak 1 atau talak 2, kemudian masih masa iddah, 3 kali haid, dia masih baru sebulan dicerai, maka statusnya masih istrinya. Seandainya suaminya meninggal, dia masih dapat warisan. Dia masih dapat warisan. Oleh karenanya wanita yang status istri tidak boleh dinikahi karena dia istri orang. Dan yang kedua, kalaupun sudah dicerai, maka harus keluar dari masa iddah. Kalau talak roj'i. Nanti akan kita bahas. Karena kalau wanita sudah dicerai talak 1, talak 2 dan dalam masa iddah dia masih statusnya apa? Istri. Makanya wajib dinafkahi. Kemudian kalau meninggal dia masih dapat apa? Warisan, statusnya masih istri. Ini perlu diperhatikan. Karena ada orang dibohongin menikah sama seorang wanita, mungkin kenalan lewat dunia maya. Kemudian nikah, dia tidak cross check, tidak perhatikan. Setelah nikah sebulan suaminya datang, itu istriku. Ini kejadian ya. Ini kejadian setelah nikah beberapa waktu ternyata itu istri orang ya. Istri itu wanita itu menipu, tapi seharusnya seorang laki waspada, hati-hati, dia harus kenal siapa calonnya, bukan karena cantik kemudian dia tidak cross check mentang-mentang cantik ya. Harusnya dia periksa dulu ini istri orang atau bukan, harus diperiksa. Kemudian tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang dalam masa iddah. Siapa yang menikahi wanita dalam masa iddah, maka nikahnya tidak sah. Misalnya ada seorang wanita, kemudian suaminya meninggal. Maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau dia menikahi wanita tersebut sebelum 4 bulan 10 hari, nikahnya tidak sah. Atau wanita dicerai oleh suaminya dalam kondisi hamil. Iddahnya wanita hamil sampai melahirkan. Sebelum melahirkan dinikahi oleh lelaki lain, maka tidak
sah. Kenapa? Dia masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penungguan. Kalau dicerai, dia nunggu sampai boleh nikah lagi sama laki-laki lain. Jadi ada fase penungguan namanya masa iddah. Paham ibu-ibu? Paham tidak? Saya agak cepat ini. Ya. Paham tidak ya? Kalau tidak paham tanya ya. Ya. Jangan sok paham ya. Kemudian tidak sedang berihram, wanita juga tidak sedang berihram. Kalau lelaki sedang berihram dilarang untuk menikah, dilarang untuk menikahkan dan dilarang untuk melamar. Demikian juga wanita kalau sedang berihram tidak boleh dinikahi dan tidak boleh dilamar. Dikiaskan dengan lelaki. Taib ini adalah calon istri. Taib kemudian wali. Wali dan saksi. Wali dan saksi ya, disebutkan syaratnya sama ya 1 sampai 5, 1 sampai 5 sampai 6 ya. Sampai 6. Tadi disebutkan oleh penulis syarat wali dan 2 saksi 6 ini, 6 perkara ini ya. 1 2 3 4 5 6. Paham? Sama. Syaratnya 1 sampai berapa? 6 ya. Yang pertama harus Islam, harus Islam. Saksi maupun wali harus apa? Islam. Kemudian sebentar. Jadi 6 syarat. Yang kedua harus balik. Enggak boleh wali masih kecil ya. Enggak boleh. Saksi juga tidak boleh masih apa? Kecil, belum balik. Ketiga berakal. Wali dan saksi harus berakal. Enggak boleh orang gila. Enggak boleh orang gila. Makanya diperselisihkan oleh para ulama kalau ada wali kadang gila, kadang enggak. Misalnya kalau dalam seminggu dia gila sehari, gila 4 hari, waras 3 hari. Apakah ketika dia waras 3 hari tersebut dia boleh jadi wali? Khilaf. Yang benar boleh karena dia sedang apa? Waras. Ya. Seperti sekarang ada penyakit benar atau tidak kepribadian ganda, wallahu alam itu benar atau tidak? Ya. Apa bipolar ya apa namanya? Iya. Ketika dia lagi jadi pribadi yang satunya kayak orang gila. Ketika jadi pribadi satunya waras. Nah, ketika waras bolehkah dia menikahkan putrinya? Pendapat yang benar boleh. Kenapa? Dia sedang waras. Sedang waras. Tapi kalau sedang tidak waras alias sinting, maka tidak boleh karena akal dia sedang tidak ada. Karena dia sendiri ketika orang gila tidak diangkat kolam rafi al-aqlam anis salas. Malaikat tidak catat untuk 3 orang. Di antaranya anak kecil sampai balik, kemudian orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sadar. Kalau dia gila, amal dia tidak dicatat, apalagi dia mau menikahkan putrinya. Tapi kalau dia lagi sadar, maka boleh. Ya. Adapun Islam tentunya syarat Islam karena wala yaj'al muslimin al-kafirin sabila. Allah tidak menjadikan orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Sementara perwalian itu adalah menguasai, yang menentu boleh atau tidak. Maka tidak boleh wanita muslimah walinya orang apa? Kafir. Ya. Atau saksi pernikahan juga orang kafir juga tidak boleh, tidak boleh. Saya ada seorang wanita, bapaknya murtad. Tidak boleh bapaknya jadi apa? Wali, enggak boleh. Enggak boleh karena orang kafir tidak menjadi pemegang wilayah bagi orang Islam. Terus kalau bapaknya kafir ya pindah kepada wali berikutnya. Pindah ke wali berikutnya nanti kita sebutkan. Sampai sini paham? Tapi yang keempat, merdeka. Budak tidak bisa jadi wali ataupun tidak bisa jadi saksi. Yang kelima adalah lelaki, maka tidak boleh wanita menjadi wali ya. Dia sendiri butuh wali. Bagaimana dia kemudian menjadi wali? Kemudian yang keenam adalah bukan fasik. Ini tidak fasik. Tidak fasik disebut dengan adalah. Itu adl. Lelaki tersebut disebut adlun. Adlun. Ain, dal, lam. Ya. Disebut adlun. Adlun itu maksudnya dia tidak fasik. Fasik itu artinya apa? Yaitu pelaku dosa besar. Lihat sini. Manusia ada 3 model. Perhatikan ibu-ibu. Manusia ada 3 model. Yang pertama adl. Adil, tidak fasik, yaitu melakukan kewajiban meninggalkan perkara-perkara haram. Itu orang soleh bahasa kita. Orang apa? Soleh. Yang kedua fasik. Lawannya adil itu apa? Fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Orang ini pezina, tidak berhak jadi wali.
Ya, pelaku dosa besar. Kemudian tidak sholat, tidak bisa jadi wali. Kemudian atau dia suka melakukan dosa kecil melulu sehingga dosa kecilnya mendominasi ketaatannya. Maka yang disebut dengan fasik. Fasik itu pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil yang sangat banyak. Disebut apa? Fasik. Ini tidak berhak jadi wali. Kondisi yang ketiga, tidak adil dan tidak fasik. Tidak bisa dihukum adil, tidak bisa dihukum fasik. Siapa itu? Contohnya anak kecil baru balik, ya dia baru balik, tidak dibilang adil, tidak dibilang fasik. Atau orang baru masuk Islam, tidak dikatakan soleh, juga tidak dikatakan apa? Fasik, karena dia baru masuk Islam. Jadi syarat saksi maupun wali harus adil. Perhatikan harus apa? Adil. Ini tentu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain ada yang mengecualikan, dan ini saya lebih condong pada pendapat tersebut, untuk jadi wali tidak harus adil. Karena bapak dia meskipun bapaknya fasik, tetap dia memperhatikan kemaslahatan putrinya. Terutama kita di tanah air, banyak sekali wali-wali yang mungkin tidak sholat, wali-wali yang mungkin nenggak minum khamar, ya. Wali-wali yang mungkin suka main judi, wali-wali yang mungkin pemakan riba, semua dosa besar. Apakah mereka berhak menjadi wali? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah jadi wali. Perwaliannya gugur, dipindahkan kepada wali berikutnya. Tapi pendapat mazhab yang lain mengatakan tidak harus untuk khusus wali, tidak harus adil. Kenapa tidak harus adil? Karena namanya orang tua pasti perhatian sama apa? Putrinya. Sebejat-bejat orang tua dia pasti tidak memilihkan buat putrinya suami yang buruk. Ini secara umum, kita tidak. Mau bapak tidak sholat, mau bapak tidak ini, tapi kalau menikahkan putrinya dia pasti pilih laki-laki yang baik-baik secara umum. Tapi ini kalau kita jalan pakai mazhab Syafi'i, kalau bapak minum khamar tidak bisa jadi wali. Bapak main judi tidak bisa jadi wali. Bapak kerja di instansi ribawi tidak bisa jadi wali. Bapak koruptor tidak bisa jadi wali. Repot. Bapak tidak sholat tidak bisa jadi apa? Wali. Bapak suka nonton film Korea tidak bisa jadi wali. Tiap hari nonton film Korea. Tiap hari terus-terusan, tidak bisa jadi wali. Agak repot juga ya. Agak repot juga. Ya. Tapi inilah pendapat mazhab apa? Syafi'i. Jadi syarat wali dan syarat saksi ada 6. Sebagaimana kita sebutkan. Di sini ada pengecualian untuk wali. Di sini pengecualian, perhatikan. Pengecualian, wanita dhimmiyah tidak perlu wali muslim. Karena seorang lelaki muslim boleh menikahi kitabiyah. Kitabiyah itu ahlul kitab, perempuan. Boleh menikah dengan wanita Nasraniyah dan boleh juga menikah dengan wanita Yahudiyah. Nah, kalau wanita Nasraniyah berarti bapaknya juga Nasrani. Bapaknya Nasrani ya sudah, tidak jadi masalah. Wanita Yahudiyah, bapaknya juga Yahudi. Maka tidak mengapa kita menikah dengan wanita tersebut dengan walinya yang kafir. Karena wanita yang dinikahi juga seorang kafirah. Paham? Dan ini hukum berlaku sampai sekarang. Boleh bagi seorang laki muslim untuk menikahi wanita Nasraniyah dan wanita Yahudiyah. Tentunya jika dia bisa membawa diri dan dia bisa menjaga anak-anaknya agar tidak ikut agama ibunya, dan tidak dianjurkan. Dianjurkan dia menikahi dengan wanita yang salehah dan itu petunjuk Nabi. Namun kita tidak bisa mengingkari syariat ini karena dalam kondisi tertentu seorang laki muslim butuh untuk menikah. Misalnya dia kerja di luar negeri. Kemudian dia kalau tidak menikah dia akan berzina dan dia mendapati hanya wanita-wanita kafirah yang ada di sana. Maka jika dia mendapati ada wanita kafirah Nasraniyah atau Yahudiyah yang bukan pezina, wanita baik-baik, maka dia boleh menikahinya. Meskipun kita katakan yang dianjurkan adalah mencari istri yang salehah muslimah. Kemudian juga yang kedua, yang dikecualikan, budak wanita tidak perlu adalah tuannya, tidak perlu majikannya adil. Majikannya fasik pun tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Baik, ini adalah syarat wali dan syarat 2 saksi. Syarat 2 saksi. Tentunya ada khilaf juga seperti mazhab Malikiyah tidak mempersyaratkan saksi. Yang terakhir adalah sighah, yaitu akad, kata-kata dalam akad. Tentunya dengan bahasa Arab lebih afdal jika mengerti bahasa Arab, jika tidak maka dengan yang dipahami apa? Bahasanya, dipahami bahasanya.
Kemudian harus lafal nikahnya yang sharih, jelas. Seperti saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya, saya kawinkan kamu dengan apa? Putriku. Tidak boleh bilang saya halalkan kamu, saya halalkan putriku untukmu. Karena halalkan ini masih tidak jelas. Atau bilang saya hadiahkan putriku untuk kamu. Ini hadiahkan maksudnya apa? Tidak jelas. Maka ketika lafal nikah harus dengan lafzun sharih. Sharih itu tegas dan jelas. Dua lafal, yaitu nikah dan kawin. Nikah dan kawin. Angkah tuka atau zawaj tuka. Kalau bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu atau saya kawinkan kamu dengan putriku. Ya, kalau bahasa Indonesia. Dengan jelas, ya. Jadi dengan apa? Jelas. Tidak boleh pakai bahasa isyarat atau kinayah atau enggak jelas. Saya bolehkan kamu berduaan sama putriku di kamar. Ya enggak boleh. Itu enggak jelas. Harus saya nikahkan atau saya kawinkan. Yang ketiga, bersambung ijab dan qabul, tidak boleh terjadi lama. Jadi kalau zawajtuka, maka langsung dijawab qabiltu nikahaha. Saya nikahkan, sang mempelai laki mengatakan saya terima nikahnya. Ini juga bukan berarti langsung harus satu nafas, ini enggak ada seperti itu ya. Ini berlebihan ya. Artinya tidak boleh jeda lama. Jangan saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar sekian, kemudian mikir dulu. Aduh gimana ya? Oh, iya deh, nggak bisa. Ya. Kalau ada jeda terlalu lama tidak boleh. Kalau jeda singkat tidak ada masalah. Dia batuk. Iya, nggak ada masalah. Ya. Atau kemudian lagi saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar sekilo emas. Kemudian dia telepon, duit ada nggak? Sibuk yang lain. Ya. Kalau dia sibuk dengan yang lain maka harus diulang. Jadi jeda tidak boleh terlalu lama dan dia tidak boleh tersibukkan dengan pembahasan selain apa nih? Nikah. Dia, kamu di mana kawan? Ini saya lagi acara ini enggak boleh ya. Atau kemudian dia aduh kebelet nih langsung dia ke toilet. 5 menit kemudian saya terima. Nah, bisa. Ini terlalu lama. Tapi kalau cuma batuk, cuma enggak ada masalah. Itu jedanya enggak dianggap karena sangat singkat ya. Oleh karenanya sampai kadang orang menikah berulang-ulang ya. Berulang-ulang ini. Saya nikahkan putri saya, kata penghulunya, ulang. Saya nikahkan, ulang. Ini penghulu kadang wali kadang-kadang jengkel. Jengkel. Udah enggak usah jadi nikah. Jadi kita nikah itu mempermudah, jangan mempersulit ya. Tidak ada harus satu nafas tuh enggak ada. Harus satu nafas tuh enggak ada. Nafas dia dan nafas wali dengan nafas anu berbeda kan? Gimana harus satu nafas? Intinya jangan dipersulit. Tidak juga digampangkan kemudian jedanya lama, enggak juga. Ya kalau sekedar batuk, tarik napas sebentar, itu enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Mungkin dibuat apa namanya sakral atau apa, tapi enggak, ini kan enggak seperti itu ya. Baik, yang keempat harus sekarang, akadnya bukan masa depan. Bilang saya nikahkan putrimu bulan depan, enggak boleh. Saya nikahkan putriku denganmu jika datang musim panas. Padahal di Jakarta enggak ada musim panas misalnya. Ya, atau nanti bulan depan, ini enggak boleh. Nikah harus apa sekarang. Kalau nanti aja. Ya, kalau nanti aja. Maka disebut munajjazah atau munajjizah, harus sekarang. Ya, bukan ditunda. Kemudian yang kelima, tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Maksudnya ada expirednya. Saya nikahkan putriku dengan kamu dengan expired 3 bulan. Ini namanya nikah mut'ah. Ini namanya nikah apa? Mut'ah. Itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ada expirednya. Dalam nikah tidak boleh. Jadi kalau nikah harus selama-lamanya. Urusan nanti ada masalah, ada cerai, urusan belakangan. Tapi kalau bilang saya nikahkan kamu dengan putriku 1 bulan, 2 bulan, setahun, ini semua tidak boleh karena nikah mut'ah. Paham ibu-ibu? Ada yang bertanya? Atau pertanyaan kita tunda? Silakan, yang mana? Di Wafasik manusia ada 3 model maksudnya. Yang di mana? Oh, terus-terusan. Terus-terusan melakukan dosa kecil. Di mana dosa kecil mendominasi ketaatan.
Dosa kecil mendominasi ketaatan. Maka orang fasik itu bisa dua model, karena melakukan dosa besar atau dosa kecil terus-terusan. Banyak, terus-terusan dan banyak sehingga mendominasi ketaatannya. Ada lagi yang bertanya? Apa itu? Sighah, as-sighah, as-sighah, pakai shad. As-sighah. As-sighah, ya. Silakan. Sama ahli kitab sama dulu zaman sekarang sama-sama sesat. Sama. Sama-sama sesat maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Apakah boleh seorang bapak menjadi wali? Oh, enggak boleh kalau dia sudah menyatakan lisan, iya, pindah agama berarti sudah dia sudah berniat untuk kafir dan dia sudah menyatakan demikian. Di antara syarat iman harus yakin dengan apa? Agamanya. Ketika dia ragu dengan agama Islam, apalagi dia menyatakan, berarti dia bukan lagi orang apa? Islam. Tidak boleh jadi wali, pindah kepada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ya, silakan. Kalau bisa dibikin grup nanti panitia foto nanti disebarin di apa? Di grup ya. Atau di Oke, sudah ini ya. Saya lanjutkan. Tapi sekarang kita bahas al-wilayah fin nikah, wilayah perwalian di dalam pernikahan ya, pernikahan. Taib, definisi al-wali atau al-wilayah, al-wilayah secara bahasa maknanya al-mahabbah wan nusrah. Al-mahabbah maksudnya cinta, an-nusrah maksudnya pertolongan ya. Makanya al-wali misal waliullah maksudnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah al-wilayah tanfidhul qaul 'alal ghair wal isyraf 'ala syu'unihi, yaitu penentu dan pengurus urusan orang lain. Penentu dan pengurus urusan orang. Artinya keputusan di tangan dia. Kalau sang bapak tidak mau nikahkan tidak jadi apa? Nikah. Sama seperti anak yatim punya harta diurus oleh walinya. Yang ngurus tentukan siapa? Walinya. Kenapa dia ngurus anak yatim? Anak ini masih belum bisa ngerti. Ngurus harta, khawatir dia ketipu, kalau jual beli dia bisa dibohongin. Maka yang ngurus hartanya adalah walinya. Itu fungsi wali. Fungsi wali itu penentu dan pengurus orang lain yang memang belum bisa untuk ngurus dirinya sendiri. Orang lain maksudnya yang belum becus ngurus dirinya. Ngurus urusannya, bukan dirinya, urusannya ya. Wanita memang sudah becus tapi untuk pernikahan dia harus ada yang nangani. Kalau enggak dia dibohongin ya. Ini definisi, jadi wali maksudnya pengurus gampangannya, pengurus. Yang ngurusin pernikahan adalah sang wali. Sang wali ya, karena dia adalah dekat. Jadi al-wilayah, mahabbah, nusrah, al-qarabah, kedekatan, ini semua namanya al-wilayah. Hikmah, di antara hikmah wali agar memperhatikan dan menjaga hak yang diurusi, sehingga hak yang diurusi tidak sia-sia, tidak hilang, tidak dipermainkan, dan juga untuk meraih kemaslahatan ya. Jadi menjaga hak-hak, memperhatikan kemaslahatan. Ya, seperti tadi anak yatim, siapa yang bisa ngurus hartanya? Kalau dia ngurus sendiri nggak bisa. Ya. Orang gila kaya, ada nggak orang gila kaya? Ada. Bapaknya meninggal dapat warisan, kaya raya. Ya. Kaya raya, atau selalu kaya jadi gila, bisa jadi. Ya harus ada yang ngurus, nggak mungkin dia ngurus dirinya sendiri. Kalau dia ngurus di sini, dia kasih hadiah semuanya, dia miskin mendadak. Dia nggak ngerti tentang harta. Maka harus ada yang ngurusin. Yang ngurusin namanya walinya, paham? Walinya. Tapi yang kedua, hikmah terkait wali dalam pernikahan adalah menjaga kehormatan wanita. Wanita kalau tidak ada walinya, dia mudah dibegoin sama laki-laki. Digombalin sama laki-laki, dirayu akhirnya mau, habis itu dibuang, habis manis sepah dibuang. Dan banyak lelaki seperti itu menipu sang wanita ya. Jangankan yang ada walinya, yang enggak ada wali. Jangankan yang tidak ada walinya, yang ada walinya saja masih dibohongin wanita, itu tidak. Sebagian lelaki buaya ya. Wanita juga ada buaya wanita, ada ya. Cuma banyak lelaki apa? Buaya ya. Iya. Jadi digombalin, tertarik, ya apalagi wanita dipuji-puji sedikit, kepalanya gede, kemudian kepala besar, akhirnya dinikahi ternyata digombalin.
lelaki tersebut ternyata nakal, kemudian dibuang begitu saja, telah dia rebut kehormatannya, kasihan. Kasihan. Dan ini saya katakan jangankan wanita yang menikah dengan tanpa wali, yang ada walinya saja masih digitukan oleh sebagian apa? Lelaki yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan adanya wali perlu, karena wanita harus menjaga rasa malunya, lelaki yang maju. Pembicaranya dengan apa? Sang wali. Bicara pernak-perniknya, mungkin dia bicara masalah mahar, malu, masalah ini, wanita punya rasa malu harus dijaga. Kalau dia bicara sendiri rasa malunya bisa hilang. Oleh karenanya fungsi wali adalah untuk menjaga kehormatan sang wanita. Tapi hukum wali dalam pernikahan khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki adalah rukun nikah. Kalau tidak ada wali berarti nikahnya batal, tidak sah. Nikahnya tidak sah. Menurut mazhab Hanafi boleh wanita menikah tanpa wali. Boleh wanita menikah tanpa wali, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah ya. Tentu mereka punya dalil tapi kita tidak bahas panjang lebar di sini. Intinya dalil-dalil yang tegas banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun Sunnah menunjukkan bahwasanya wanita menikah harus dengan wali. Dan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 232, "Fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajan idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Kata Allah, jika kalian telah menceraikan istri-istri kalian dan wanita tersebut telah selesai masa iddahnya, maka jangan kalian menghalangi wanita-wanita tersebut untuk menikah dengan para lelaki. Di sini Allah mengatakan jangan kalian para wali mencegah mereka untuk menikah dengan para lelaki. Berarti para wali punya keputusan, dia bisa cegah, dia bisa melanjutkan, paham? Artinya wanita tidak bisa nikah sendiri. Ya, harus keputusan kepada wali. Maka Allah mengingatkan kalau ternyata mereka saling ridho, saling suka dan lelaki tersebut ternyata memang pas dengan sang wanita, maka jangan dihalangi, jangan dihalangi. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada perwalian maka tidak ada faedahnya Allah mengatakan jangan kalian menghalangi. Ketika Allah mengatakan kepada para wali jangan kalian menghalangi, berarti mereka punya fungsi untuk menghalangi. Berarti wanita menikah dengan persetujuan para wali. Ya. Demikian juga firman Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan wanita putri-putri kalian dengan orang musyrikin. Allah mengatakan jangan kalian menikahkan. Berarti kepada siapa? Kepada para wali. Dilarang untuk menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang musyrikin. Sini Allah tidak mengatakan kepada para wanita jangan kalian menikah dengan orang musyrik, tidak. Tapi Allah mengatakan jangan kalian menikahkan, maksudnya para wali. Berarti wanita kalau menikah harus dengan wali. Ayat banyak, hadis lebih banyak lagi. Saya bacakan 3 hadis ini, perhatikan sini. 1, 2, 3. Hadis pertama, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Wa makana min nikahin ala ghairi dzalika fahuwa batil. Nikah mana saja yang tanpa wali dan tanpa saksi, maka nikahnya batil. Nikah mana saja tanpa wali, tanpa saksi, maka nikahnya batil. Tidak sah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Kalau ada nikah tanpa wali, maka nikahnya batil. Dan itu praktek para sahabat, para sahabiat, mereka nikah dengan wali mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi izni waliha. Wanita mana saja menikah tanpa izin walinya. Ya. Fanikahuha batil ya. Fanikahuha batil ya. Maka nikahnya adalah batil, nikahnya adalah batil. Rasulullah sampai ulang sampai 3 kali ya. Maka Rasulullah ulang 3 kali, Rasulullah nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Wanita mana saja menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Baik. Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau ternyata sudah terlanjur menikah tanpa wali, apa yang terjadi? Jika belum ada dukhul, belum ada hubungan intim, maka dibatalin. Semua buyar, mahar kembali semua buyar. Buyar. Kalau sudah terlanjur digauli, maka harus bayar dengan mahar mithal. Misalnya dia bilang, saya nikahkan putriku, wanita menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki.
dengan mahar 100 juta misalnya. Ternyata tidak sah, sudah terlanjur digauli, maka sang wanita tidak boleh menerima 100 juta, tapi dia menerima mahar semisal wanita seperti dia kira-kira berapa? Yang sewajar dengan kalau ada wanita seperti dia. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Jadi dia menerima mahar semisal dia. Kakaknya dulu berapa, adanya berapa, wanita di kampung dia seperti apa maharnya, seperti itu dia terima maharnya. Bukan mahar yang disebutkan dalam pernikahan. Mahar al-mithli. Dalam bahasa Arabnya gini. Mahar al-mithli, iya. Mahru al-mithli, yaitu semisal dia. Semisal dia. Kalau ada wanita, ya, mithli. Mahrul mithli. Kalau ada wanita seperti dia, berapa maharnya, itu yang dia terima. Sampai sini ada yang bertanya. Jadi kesimpulannya, bahwasanya wali adalah rukun nikah. Dan rukun itu kalau tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Tidak sah. Ada yang bertanya? Bisa lewat online juga? Enggak, sini aja, kelamaan. Ada yang bertanya? Enggak ada, kita lanjut. Ya, menurut mazhab Syafi'i enggak boleh. Karena tidak boleh saksi fasik. Pelaku riba sama fasiknya dengan pezina, tidak ada bedanya. Dia rentenir sama dengan pelaku zina, sama dengan orang tidak sholat. Itu semua dosa-dosa besar. Pemakan harta anak yatim, semua dosa-dosa besar. Kalau dia rentenir, pelaku riba, kerja di instansi ribawi, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi wali menurut mazhab apa? Syafi'i. Silakan. Iya. Iya, maksudnya itu kalau lelaki boleh menikah dengan wanita musyrikah. Kalau wanita muslimah tidak boleh dengan lelaki kafir. Taib, kita lanjutkan. Jelas kalau laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab mungkin bisa masuk Islam atau dia menguasai anak-anaknya. Tapi kalau wanita muslimah laki-laki kafir, dia bisa jadi murtad dan bisa anak-anaknya bisa ikut semua suaminya. Sekarang urutan para wali. Tartibul auliya, urutan para wali. Para ulama sepakat, ya, saya bacakan sini. Dalam kitab Kasyaful Qina, qala Ibnu Hubairah, ittafaqu ala anna al-wilayata fin nikahi la tathbutu illa liman yarithu bit ta'sib. Para ulama telah sepakat bahwasanya yang bisa menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang bisa mewarisi dengan ta'sib. Kalau kita belajar warisan, ahli waris itu ada namanya ahli waris ashabul furud, dia punya bagian setengah, seperempat, sepertiga, dan itu namanya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Dan ada juga disebut dengan warisan dengan asabah. Asabah juga ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, ada asabah ma'al ghair. Yang kita bicara sini asabah bin nafs. Apa itu asabah? Asabah dalam bahasa, secara bahasa maknanya adalah qarabatul rajul li abihi, yaitu keluarga seorang dari sisi bapaknya. Jadi keluarga dari siapa? Bapak. Asabah jama dari asib. Asib itu adalah, asab artinya menguatkan. Seperti seorang pakai isabah. Isabah misalnya adalah sorban, ya. Ya asib, yaitu dia pakai sorban. Jadi asabah artinya penguat. Artinya kalau dalam orang Arab dahulu kalau ada perang, yang bisa menolong biasanya kerabat lelakinya. Yang kemudian ikut berperang, nolong dia, itu kerabat lelakinya. Oleh karenanya yang dimaksud di sini, saya bacakan sini, kalau sendirian dalam warisan dia bisa mengambil seluruh harta. Kalau ternyata masih ada sisa harta, dia jadi asabah, dia bisa ambil sisa harta seluruhnya. Ini secara ilmu waris. Tentunya ibu tidak paham, tapi ini secara sederhana, ya. Nah, siapakah asabah tersebut? Asabah dalam ilmu waris ini urutannya. Ada bunuah, ada al-ubuwah, ada al-ukhuwah, ada al-umumah. Bunuah maksudnya anak. Maksudnya apa? Anak. Al-bunuah. Al-ibn namanya anak lelaki. Termasuk anak adalah ibn-ibn, cucu. Cucu lelaki. Termasuk ke bawah. Ibn-ibn maksudnya anak lelaki. Ibn-ibn maksudnya anak laki-laki dari anak laki-laki. Faham? Al-ibnu artinya anak lelaki. Ibnul ibni artinya anak lelaki dari anak lelaki. Maksudnya cucu, cucu lelaki. Di bawah lagi, al-ibnu ibnil ibnin. Cucu, cicit lelaki dari cucu lelaki dari anak lelaki.
Itu semua adalah asabah. Kemudian al-ubuwah ini bapak, kebapaan. Terkait dengan bapak. Maksudnya al-ab, bapak. Ini juga bisa jadi asabah. Kemudian al-jad. Al-jad maksudnya kakek. Maksudnya bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu ya. Semua dari bapak ya. Jadi al-jad maksudnya bapaknya bapak, bapaknya bapak. Bapaknya ibu enggak bisa jadi wali. Ini bapaknya bapak. Semua kewalian dari sisi siapa? Bapak. Kemudian meskipun ke atas, kakek, buyut dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya saudara, al-akh. Al-akhu syaqiq. Al-akh syaqiq saudara laki-laki kandung, sebapak seibu, seibu. Ini juga kalau dia tidak ada yang lain dia bisa dapat asabah, dapat ambil seluruh harta warisan. Kalau semua sudah dibagi harta ahli waris ternyata masih ada sisa, dia bisa ambil semuanya. Kemudian al-akh li'ab maksudnya saudara sebapak, saudara seibu enggak bisa jadi wali. Saudara seibu maksudnya bapaknya beda, ibunya sama, faham? Bapaknya beda, ibunya sama, namanya saudara laki-laki seibu. Pokoknya yang dari ibu enggak bisa. Tapi kalau saudara sebapak, ibunya beda, masih bisa jadi wali. Jadi wanita ini punya saudara sebapak, ibunya beda, bisa jadi wali, bisa. Kalau urutannya enggak ada, bisa jadi dia. Tapi yang kemudian anaknya ibnul akhi syaqiq, yaitu anak ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Ponakan ya. Kemudian paman, al-amu syaqiq, yaitu saudara laki-laki kandung bapak. Yaitu om kita dengan bapak kita saudara kandung, paham? Om kita ini bisa jadi wali. Kalau setelah itu paman sebapak, om kita dengan bapak kita, bapaknya sama, paham? Tapi kalau paman seibu, tidak bisa. Bapak kita dengan dia ibunya sama, bapaknya beda, nggak bisa. Bingung ya? Insya Allah nggak bingung kan? Pokoknya kalau sekandung, sebapak bisa. Kalau seibu tidak bisa, karena tidak boleh dari jalur ibu untuk jadi wali. Kemudian al-am lil ab, yaitu bapak kita dan paman kita satu bapak, beda ibu, namanya om sebapak. Om sebapak, al-am li ab. Kemudian anaknya, anak dari om sekandung dan anak laki-laki dari om sebapak. Ini terkait dengan asabah dalam warisan. Ini dalam warisan. Ini semua asabah dalam warisan. Dalam warisan. Nah ternyata menurut mazhab Syafi'iyah, wali dalam pernikahan asabahnya beda ya. Wali atau asabah dalam pernikahan mereka mengecualikan bunuah. Bunuah tidak masuk. Kata mereka al-bunuah ya. Ini tidak masuk ini. Jadi anak-anak tidak bisa jadi apa? Perwalian. Jadi mulai dari bapak, saudara dan apa? Om. Jadi menurut mereka yang jadi wali pertama adalah bapak urutannya. Bapak kandung, bapak langsung itulah yang menjadi wali pertama. Kalau bapak tidak ada atau bapaknya fasik, ternyata bapaknya tukang rentenir, maka pindah kepada kakek. Kakek nomor dua. Jadi urutan pertama bapak. Paham? Jadi kita kalau menurut berarti yang pertama apa tadi, Pak? Nomor satu apa? Bapak. Bapak. Kakek, anak enggak ada, ingat ya. Anak tidak masuk dalam perwalian. Kajian. Tapi bapak, kalau anak tadi apa? Anak dicoret ya. Anak tidak ada. Kedua, kalau bapak nggak bisa jadi apa? Kakek. Bapaknya bapak. Dalam kurung apakah? Kakek. Urutannya. Kalau nggak bisa lagi kakek lagi, mungkin kakek buyut kalau masih ada. Di atas terus. Kalau masih hidup. Kalau bapak nggak ada, kakek juga ternyata tukang makan riba. Kakek ternyata pelaku maksiat, pindah kepada saudara. Kembali kepada saudara kandung, yaitu saudara laki-laki kandung.
Kalau saudara laki kandung ada, kakak nomor 1, kakak nomor 2, semuanya enggak ada, cari saudara laki-laki sebapak, paham? Yang keempat, saudara lelaki sebapak. Kalau enggak ada lagi, baru anaknya, ya. 5, yaitu anak lelaki, saudara lelaki kandung, iya enggak? Saudara kandung kita punya anak, ponakan maksudnya. Ponakan kandung, ponakan. Ponakan kandung. Jadi kalau saudara enggak ada, saudara sekandung enggak ada, saudara sebapak jadi wali. Kalau enggak, ponakan. Kemudian kalau enggak ada lagi, baru ponakan dari anak lelaki, saudara lelaki sebapak. Anak lelaki, saudara lelaki sebapak. Kalau anak-anak semua enggak ada, baru lari ke om. Om kandung. Kalau enggak ada om kandung, jadi om apa? Sebapak. Enggak ada om kandung, enggak ada om bapak. 9 apa? Anak lelaki sepupu. Maksudnya sepupu dari om kandung. Paham? Anak lelaki om kandung. Kalau tidak ada lagi yang 10, anak lelaki om sebapak. Paham ibu-ibu? Ya. Saya ulangi, saya kesimpulan, sebentar perhatikan sini. Jadi ulama mengatakan yang bisa jadi wali adalah asabah dalam warisan, paham? Yang bisa jadi wali adalah asabah dalam apa? Warisan. Nah, asabah dalam warisan itu ini yaitu anak semua dari keluarga laki-laki. Anak-anak, anak, bapak, saudara dan om, paham? 4 orang, 4 tingkatan ini, bunuah, ubuah, ukhuwah dan umumah, ya. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, anak tidak bisa jadi apa? Wali. Anak bisa jadi wali. Kenapa mereka mengatakan anak tidak bisa jadi wali? Karena mereka mengatakan, ini sebabnya, anak itu tidak ada hubungan nasab dengan ibu. Karena ibunya binti bapaknya, sang anak juga binti suami ibunya, paham? Jadi nasab itu enggak nyambung. Nasab enggak kena. Mau nyambung kemana? Enggak ada. Beda dengan ibu, dengan wanita dengan saudaranya, wanita dengan bapaknya, wanita dengan omnya, ada hubungan kembali ke kakek yang sama. Ponakan juga kembali ke kakek yang sama. Tapi kalau anak, nasabnya enggak nyambung. Karena anak kita, kalau misalnya seorang wanita punya anak, ibunya binti bapaknya, anaknya bukan enggak nyambung ke kakeknya, nyambung ke suami ibunya. Sehingga nasabnya enggak nyambung, paham? Ini menurut pandangan mazhab Syafi'iyah. Karena nasabnya tidak sambung, maka tidak bisa jadi wali. Demikian juga anak terkadang tidak mikirin ibunya. Banyak ibunya mau nikah lagi, enggak boleh. Dia cemburu atau ingat bapaknya, enggak boleh nikah. Dan itu berlaku pada ibu maupun bapak. Terkadang mamanya meninggal, bapaknya enggak boleh nikah lagi. Kasihan bapaknya, ya. Kadang bapaknya meninggal, ibunya enggak boleh nikah lagi. Dari sisi itu kata mereka anak enggak bisa jadi wali. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab jumhur, anak jadi wali juga. Anak juga jadi apa? Wali. Cuma kita sekarang bicara mazhab apa? Syafi'i. Saya ulangi ibu. Yang pertama berhak jadi wali siapa? Bapak. Kalau bapak enggak bisa? Kakek. Kalau kakek enggak bisa? Kakek buyut. Kalau kakek buyut enggak bisa? Saudara laki-laki kan? Kandung. Kalau saudara enggak bisa, saudara laki-laki sebapak. Kalau enggak bisa lagi, ponakan saudara kandung, laki-laki kandung. Enggak bisa lagi, ponakan dari saudara laki-laki sebapak. Enggak bisa lagi, om sekandung. Enggak bisa lagi, om sebapak. Dan kemudian anak-anak mereka. Kalau ada yang menikah, masih ada wali paling tinggi, kemudian ambil wali paling rendah, tidak sah. Contoh begini, contoh bapaknya sudah enggak ada, kakeknya ada. Terus dia enggak perhatikan kakeknya yang nikahkan saudaranya. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena masih ada yang di derajat dari lebih tinggi derajatnya, itu kakeknya.
Catat ya biar nggak lupa ya. Ya. Perhatikan sini. Kalau nikah dengan wali yang derajatnya lebih rendah, padahal yang derajat tinggi masih ada, maka tidak sah. Maka tidak sah. Jadi harus urutan. Harus urutan. Harus urutan. Fungsi wali ini kalau di atas gugur maka berpindah kepada yang berikutnya. Digugurkannya perwalian kalau dia fasik atau hakim yang menggugurkan. Misalnya ada seorang bapak soleh, tapi setiap anaknya dilamar dia nggak boleh sampai anaknya dapat mudarat perempuan ini. Karena dia kurang kaya lah, kurang ganteng lah, kurang terkenal lah. Akhirnya putrinya sudah banyak yang lamar ditolak terus. Akhirnya putrinya lapor kepada KU atau kepada hakim, bapak saya gini-gini. Maka hakim berhak membatalkan perwaliannya. Enggak boleh. Pindah kepada wali yang berikutnya. Pernah saya dengar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bercerita tentang seorang wanita yang dia dilamar oleh banyak lelaki, ditolak oleh bapaknya sampai akhirnya dia sakit, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia sakit dijenguk oleh bapaknya, dia bilang, "Wahai ayahanda, kita akan bertemu antara aku dengan engkau di hadapan Allah." Karena bapaknya selalu melarang dia menikah sampai akhirnya dia sudah melewati masa tua, tidak ada lagi yang melamar. Jadi perawan tua. Jadi perwalian bisa gugur karena kefasikan dan bisa juga digugurkan oleh penguasa kalau memang ada sebab-sebabnya. Baik, ada yang lagi bertanya? Silakan. Nanti aja terakhir, nanti kita tanya. Yang maksud terkait dengan ini dulu. Ada yang terkait dengan ini? Terkait dengan ini silakan. Nanti insya Allah Bu ya. Habis terakhir, silakan. Silakan. Kalau kakek sudah tidak ingat tidak bisa jadi wali karena wali harus berakal. Harus berakal. Kalau kakeknya sudah nggak ingat, sudah lupa-lupa, kamu putri saya, kamu cucu saya. Dia lupa. Ya udah. Nah, ini nggak bisa jadi wali karena sudah lupa ingatan. Tapi kita lanjut. Ya. Ya. Silakan bertanya, silakan. Sepupu tadi anak paman jauh tapi jauh. Tadi anak paman bisa. Bukan mahram, dia penting asobah, yang penting dia bisa menerima apa? Warisan. Jadi bukan harus apa mahram, ya. Anak paman tadi ada urutannya. Ya. Tapi kita lanjut pada pembahasan yang terakhir. Tunggu, di sini ada masalah budak. Kalau tidak ada asobah, maka kalau ada budak maka maulanya, yaitu yang memerdekakan budak. Ada lelaki dulu budak, kemudian atau wanita dulu dia budak kemudian dimerdekakan. Ketika dia menikah, walinya harus sesuai dengan urutan tadi. Tapi kalau ternyata walinya nggak ada, maka siapa yang memberikan dia dulu boleh menjadi apa? Walinya. Tapi zaman sekarang nggak ada pembahasan ini. Paham? Kalau semua nggak ada ini, maka walinya hakim. Ini wanita sendirian, tidak dikenal siapa bapaknya atau bapaknya sudah meninggal. Semua keluarga dari bapaknya sudah meninggal. Tinggal dari ibunya yang masih ada. Dan semua dari ibunya tidak bisa jadi apa? Wali. Maka siapa yang jadi walinya? Hakim. Al-hakim waliyun lima la waliyalahu. Hakim adalah wali bagi yang tidak punya wali. Penguasa ya. Mungkin di sini ditugaskan KUAK atau kantor agama, yang pokoknya penguasa yang petugas negara. Petugas negara bisa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Di antaranya misalnya anak zina yang tidak dinisbahkan kepada bapaknya.
dia tidak punya wali dari bapaknya, tidak punya saudara dari bapaknya, maka dia dinikahi oleh wali hakim. Tapi bahasan terakhir adalah tentang tentang wanita yang sudah di masa iddah, boleh enggak seorang lelaki mengkhitbahnya? Lihat di situ, coba lihat yang bawa punya buku, lihat halaman 352. 352 di bagian paragraf terakhir, tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih berada dalam masa iddah, tidak boleh. Tapi isyarat boleh. Akan tapi boleh menyindirnya dan menikahnya setelah wanita itu menyelesaikan iddahnya. Ya. Lihat dalam, jadi hukum mengkhitbah, wanita masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Kata Allah, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian meminang wanita itu dengan sindiran dan kamu menyembunyikan keinginan mengawini, jangan terang-terangan. Ya. Alimallahu annakum satadhkurunahunna dan seterusnya, ya. Taib. Jadi kondisi melamar, saya kasih apa namanya? Bagan. Pernyataan lamaran. Baik. Terang-terangan itu apa? Bukan terang-terangan, apa? Sindiran. Dalam bahasa Arab ta'rid. Ta'rid kemudian terang-terangan. Itu sarih, tasrih. Tapi kondisi wanita ada 3. 1, 2, 3. Kondisi pertama, dia tidak sedang menikah dan tidak di masa iddah. Bukan istri orang atau tidak sedang menikah, tidak dalam tali pernikahan. Nikah kemudian tidak di masa iddah. Nah, wanita yang tidak dalam tali pernikahan orang lain dan juga tidak di masa iddah, bolehkah kita melamar dengan terang-terangan? Ya boleh, memang dia belum ada suaminya. Jadi boleh terang-terangan, apalagi sindiran. Dua-duanya boleh, paham? Paham tidak? Saya ulangi ya, sebentar. Ini kurang jelas. Tapi kondisi wanita pertama tidak dalam tali pernikahan, itu bukan istri orang bahasa kita. Yang kedua, tidak dalam masa iddah. Ini seperti gadis-gadis yang ada, ya. Baru mau menikah. Boleh enggak ngelamar terang-terangan? Boleh. Saya mau menikahi kamu. Boleh. Apalagi cuma sindiran, kamu seperti wanita seperti kamu, siapa yang mau ninggalin misalnya. Itu namanya apa? Sindiran, gombalan. Yang kedua, dia dalam masa iddah tapi talak raj'i. Talak raj'i itu maksudnya talak 1 dan 2. Talak 1 dan 2.
Ini tidak boleh sindiran dan juga apalagi terang-terangan. Kenapa? Karena dia masih istri orang. Kenapa? Karena masih statusnya istri orang. Kita bilang tadi, kenapa istri orang? Buktinya dia masih dinafkahin oleh suaminya, dan kalau suaminya meninggal dia masih dapat warisan. Atau dia yang meninggal suaminya dapat warisan. Karena wanita kalau ditalak satu, nanti kita bahas masalah cerai. Ini saya kasih singkat aja. Kalau wanita ditalak satu, ditalak dua, dia punya masa iddah. Misalnya wanita yang masih mengalami haid, maka dia masa iddahnya 3 kali haid. Dia ditalak satu dalam masa 3 kali, belum 3 kali haid belum selesai, berarti di masa iddah. Ini dia statusnya masih istri suaminya. Dan suaminya wajib untuk menafkahi dia. Kalau suaminya meninggal dia dapat apa? Warisan. Kalau dia meninggal suaminya dapat apa? Warisan. Paham? Maka tidak boleh sindir-sindiran, namanya ngerusak rumah tangga orang lain. Contohnya gimana? Ada seorang wanita ribut sama suaminya, kamu talak satu. Temannya telepon, kok ditalak kan? Tunggu, tenang. Saya siap, jangan khawatir, santai aja. Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan khawatir, santai aja. Masih banyak kambing-kambing di luar, tenang. Ini enggak boleh, ini haram, dan ini merusak rumah tangga orang. Perbuatan ini perbuatan talaknat. Man khabbaba, yang merusak antara hubungan lelaki dan istri. Takhbib, merusak hubungan laki-laki dan istrinya. Yang ketiga, kondisinya adalah dia dalam iddah talak bain. Talak bain atau iddah suami meninggal. Suami wafat. Iddah talak bain itu maksudnya apa? Maksudnya dia ditalak 3. Maksudnya talak 3. Ya, talak 3 tapi masih dalam masa iddah. Tapi masih dalam masa iddah. Karena kalau talak 3 sudah tidak bisa kembali. Sudah tidak bisa kembali, maka suaminya tidak akan bisa kembali. Maka kalau seperti ini boleh. Dalam masa iddah hanya boleh sindiran. Paham? Hanya boleh apa? Sindiran. Adapun terang-terangan tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sama juga kalau seorang wanita suaminya meninggal. Dia punya masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Maka di sela-sela itu ternyata ada yang mengatakan, sabar ukhti, wanita seperti engkau soleha, insya Allah aman. Nah ini ada isyarat nih. Engkau wanita yang menarik. Selesai. Tapi dia bilang, saya mau nikahi kamu, enggak boleh. Haram. Karena suaminya meninggal sudah, bukan istri orang lagi. Ini hukum tentang masalah apa? Masalah terus terang atau tidak ketika mengkhitbah. Paham ibu-ibu? Iya. Nah, nanti belakangan. Iya. Ya, bagi yang ada mensnya. Iya, kalau dia masih ada mens, tetap 3 kali mens. Kalau dia tidak ada mens, maka 3 bulan. Nanti ada aturannya. Tapi kalau dia selama ada mens, meskipun 2 bulan sekali, dia harus nunggu. Sampai 3 kali mens. Kalau mensnya sudah pause, ya. Menopause maka 3 bulan. Baik. Terakhir, biar kita enggak tertunda lagi, terakhir tentang kata penulis, fal bikr yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah. Dalam Islam kalau wanita masih kecil, dia belum balik dan dia masih bikr, masih gadis, maka boleh dipaksa oleh ayah dan ayahnya dan kakeknya. Cuma 2 orang yang boleh paksa. Ayah dan kakeknya untuk menikah dengan lelaki. Tetapi harus bertakwa kepada Allah. Mereka berdua harus mencarikan suami yang saleh, yang kufu, yang sepadan. Ya. Kenapa? Karena dia masih kecil, tidak tahu tentang urusan dia. Dan ini dulu di zaman Arab hal yang biasa. Makanya ketika Nabi SAW menikahi Aisyah, tidak ada seorang pun yang protes. Padahal Abu Jahal dan teman-temannya suka mencari kesalahan Nabi. Paham?
Ketika Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun, enggak ada yang protes karena itu tradisi yang biasa. Nah, Islam melanjutkan hal tersebut. Boleh dengan syarat yang boleh menikahkan tanpa harus minta persetujuannya itu dengan terpaksa bapak atau kakeknya, karena mereka yang paling perhatian terhadap kemaslahatan sang anak. Mungkin bapaknya ada seorang lelaki soleh, mungkin uangnya cukup, ya udah nikahin aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dalam Islam. Dengan syarat dia masih bikr, ya. Masih gadis, belum. Wa thayyib la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulighiha wa idniha. Adapun kalau sudah thayyib, thayyib itu maksudnya sudah menikah dan digauli. Sudah digauli, maka tidak boleh menikahkan dia lagi kecuali setelah dia balik dan setelah dapat izin dari dia. Misalnya gini, ada seorang wanita, mungkin dia umur 8 tahun. Masih kecil, belum balik, atau 9 tahun, atau 10 tahun belum balik. Kalau di tanah air kita agak terlambat. Kemudian digauli oleh suaminya, ya. Kemudian hilang kegadisannya. Kemudian diceraikan misalnya. Ini misalnya kan masalah fikih dibahas. Ternyata dia jadi janda. Nah, jadi janda lagi kalau mau dinikahkan lagi tidak bisa dipaksa lagi oleh orang tuanya. Harus nunggu dia balik dan minta izin sama dia, ya. Tentu ada masalah khilaf, kita bahas mazhab Syafi'i ini tidak begitu penting karena tidak terjadi di zaman kita. Maka saya tidak bahas panjang lebar. Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang wanita-wanita yang mahram. Hubungan apa? Kemahraman biidznillah taala. Siap-siapkan diri untuk ujian pada pertemuan berikutnya. Jangan konyol seperti hari ini, ya.